Dapat apa? Kalau duduklah wali kota Bukit Tinggi kok ambo dapat apa? Itu penting. Ambo indah dapat apa? Kalau untuk dapat namo, ambo sudah dapat namo. Indah ada orang yang paling panjang titelnya di Indonesia kalau daripada ambo. Datuk Seri Ulama Setia Negara Kai Jaga Mangkudilaga Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD. Sampai kini ambo tidak ada kartu namo. Kalau ada kartu namo sepanjang amplop kadang. Untuk ampo mau datang ke Bukit Tinggi. Oh, jangan dapat PT. Tahun niko dapat ambo PT dari YouTube sampai ratus juta. Habis ambo balikan ke bareng untuk pakai miskin. Makanya kalau ada calon bupati, calon gubernur, calon wali kota ingin datang ke Pekanbaru nyoba pikir 5 kali, kamagi barang. Sudah sampai ratus aja tidak ambo pandang. Jadi sebenarnya apa nan Ustadz Somad inginkan ke Bukit Tinggi? Nah, kalau duduk Haji Herman Sapar jadi wali kota Bukit Tinggi, maka Iko akan menjadi model cara memilih pemimpin dari Sabang sampai Papua. Model apa makasihnya? Model apa nan Ustaz makasihkan Iko? Selama Iko partai memilih calon, sesudah dapat calon, duduk, diundanglah Ustadz membaca doa. Ya Allah, menangkanlah calon Niko ya Allah. Itu yang sedang kami lawan kini. Bukan begitu cara milih pemimpin. Cara memilih pemimpin untuk kasus Bukit Tinggi ini, ambo ceritakan kronologisnya. Ustadz Jalfatullah mencari anak muda yang punya kemampuan untuk memimpin. Dipertemukan Allah lah mereka. Apa kata Ustadz Jal? Aku tidak mencarimu, kau pun tak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Setelah mereka bertemu, Ustadz Jal meminang anak muda itu. Mau ndak pulang ke kampung halaman? Inyalah punya prestasi di Bandung, inya punya usaha, dipinang oleh Ustadz Jal. Mau ndak pulang ke kampung untuk membangun Bukit Tinggi? Lalu kemudian inyo setuju dan pulang. Baru mencari partai. Lebih dulu ke Basua partai apa Basua ulama? Ulamanya dulu. Baru Ustadz Jal mengontak adik kelasnya yang sedang viral itu. Paham? Lai tahu kronologis ceritanya kok? Jadi jangan nanti Ustadz Somad itu diundang di Pekanbaru, entah wara-wara ya Haji Herman untuk membaca doa gitu. Oh, nggak begitu guys. Mesti diluruhkan cerita kak. Ambo ulang sekali lagi. Ustadz Jalfatullah menjaring anak-anak Minangkabau dan di perantauan dan berhasil secara mapan ekonomi, lalu kemudian dapat, lalu kemudian baru dicari partai, barulah kemudian ustadz-ustadz ini kemudian tertarik atas rekomendasi. Ambo kecek kata aja. Dajjal pulang bosan. Memang begitu kami di Mesir dulu omong gitu dah. Kalau Dajjal setuju, ambo sebagai adik kelas sami'na wa ata'na. Ambo tidak akan masuk Bukit Tinggi kalau tidak ada rekom dari Dajjal. Jadi ambo bukan orang luar nama mandai-mandai datang ke Bukit Tinggi. Ambo kok adik kelas nandimbau. Ke Haji Herman ambo sampaikan. Haji Herman, siap tak tigo kalau duduk jadi wali kota? Apa tuh Ustaz? Nampak tamu waktu akan habis. Kalau Jerman jadi bisnismen di Bandung, hari Sabtu hari Ahad bisa ke puncak jalan-jalan. Tapi kalau jadi wali kota besok, tamu tidak putih datang. Siap tidak waktu habis?
Siap Ustaz. Nang kedua, pitih lebih banyak abi gajinya indah sama rapo. Nang ketiga, mungkin ikonan dapat membuat hati tenang. Ado dapat kepuasan karena bisa melayani orang banyak dan menolong agama Allah. Wakatu abih, pitih abih, dua hilang, siek nan datang. Apa itu? Tenang karena bisa menolong hamba Allah dengan kekuasaan. Itu ada diskotik. Jangan pergi ke diskotik. Haram masuk ke diskotik. Ustadz Somad ceramah di masjid. Dan di masjid itu sadonya orang-orang tua. Dan memanglah lama pensiun dari diskotik. Tapi kalau awak jadi wali kota, maka awak bisa menutup kemungkaran tidak dengan ceramah, tapi hanya dengan satu tanda tangan. Betul? Takbir. Bara ustaz, ulama, kiai, tuan guru di Jakarta bisa menutup Alexis? Tak bisa. Tapi dengan satu tanda tangan selesai. Ikonan disabi amar ma'ruf nahi mungkar. Ambo basuo bara orang penggali kubur tidak dipedulikan orang. Keluarga sibuk mana ya, sampai lupa lagi penggali kubur. Penggali kubur tidak dipedulikan. Maka ambo pesankan. Jadi ambo pesankan Haji Erman, kalau memang mau jadi wali kota, ambo punya syarat. Bara syaratnya bukan C23, 2 balik cara. Nah, elo. Nang pertama, kalau Haji Erman mau jadi wali kota, jangan buat keputusan suram. Libatkan nenek mama alim ulama jadi pandai menjaga filosofi. 3 tungku sajarangan. Lain setuju? 2. Kalau jadi wali kota, pertahankan semboyan awak adat Basandi syarat Basandi. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Islamnya, tinggal Minangkabaunya saja lain. 3. Perhatikan surau. Anak Minangkabau sebodoh-bodoh anak Minangkabau pasti pandai basilek dan mengaji. Sebabnya gadang di surau. Maka awak mesti kembali ke surau, bukan ke laptop. Ampe masukkan 5 pendidikan agama di sekolah secara bertahap. Pondok pesantren lah selesai. SD, IT, SMP, IT, SMA, IT, boarding school lah selesai. Tapi anak awak nanti SD, SMP, SMA pelajaran agama cuma sekali seminggu, namanya PAI. Makanya tidak paham agama, lapai lah. PAI namanya. Maka kau mesti ditambah 5. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, supaya tahunya halal, haram, makruh, mubah, sunat muakkad. Yang sampainya wudhu sampai ke lutut. Mana 2 PBD awak menggaji guru? Dari mana datang PT guru? Kalimo, bangkitkan Badan Amil Zakat Nasional. Basnas Bukit Tinggi mesti aktif. Itu toko-toko mesti bayar zakat, menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ustaz ceramah khutbah, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat akan ditimpa azab neraka. Tapi kalau jadi wali kota, bisa dengan tanda tangan peraturan daerah zakat potong atas 2,5%. Rancak pendak? Bertentangan apa enggak dengan adat dan agama? Oh, bertentangan. Itulah ajaran agama kita, betul? Anak maghrib mengaji. Jangan sampai anak Minangkabau tidak pandai mengaji. Pemencetan top maghrib boleh.
AC. Inyo kau sedang mengetes kemarahan Ambo. Selama Ambo kenal Haji Erman tidak pernah marah. Itu yang Ambo. Sehebat apapun dihadapkan face to face dengan musuh, tenang, emosinya stabil. Malah Ambo maju dan lebih tua malah hendak stabil emosi. Itu salah satu kesalahan. Orang yang bisa menstabilkan emosi itu calon pemimpin gadang masyarakat. Lambo titel lambo kok mudah marah. Mikrofon mati sebentar naik kecil. Pengancetan tombol Maghrib Mengaji oleh Gubernur beserta Kepala Kantor Kementerian Agama. Dipencetlah tombol Maghrib Mengaji, disaksikan live TV. Abi, entah bilo budak-budak itu mengaji. Tidak ada anak-anak itu mengaji. Awak ingin supaya Maghrib Mengaji kok real, ada tampeknya surau, ada guru mengajinya, dibuatkan pelatihan supaya anak-anak awak bukan cuma pandai mengaji tapi tahfiz Al-Quran. Paling enggak tamat TK-nya sudah hafal juz 30. Setuju? Ini jangan anak-anak awak menyanyi saja TK-nya, topi saya bulat, bulat topi saya, kalau indah bule bukan amak den. Rusak anak-anak awak. Nan bule jangan tersinggung. Tujuh panggali kubur nana gosagwi tadi, perhatikan kesejahteraannya. 8 petugas penyelenggaraan jenazah. Kain kapan tidak ada orang peduli. Kalau baju nan rancak banyak orang peduli, betul? Kain kapan tidak ada orang peduli. Ini penting. Kalau tidak esok jenazah kau awak khawatir. Awak khawatir 10 tahun lagi kalau tidak dipedulikan kok, jenazah itu tidak dimandikan lagi, langsung dikirim ke dorsmir sampai cuci oto. 9. Wapak Wali Kota menggiatkan program kajian berselabus di kantor-kantor tuh, di kantor-kantor dinas, kantor badan, kantor itu, kantor hantu belau. Itu mesti ada kajian. Jangan kajian-kajian itu sabar. Marilah awak bersabar. Laki awak diambil pelakor sabar. Kau bukan sabar, kau bohong. Kajian itu bagaimana membuat orang takut kepada Allah. Kajiannya bersilabus 40 tatap muka, ngaji tafsir, ngaji hadis, supaya PNS pegawai BUMN ini takut kepada Allah, supaya jangan korup. Jaleh pun ada jaleh. Alhamdulillah, tersomat itu sampai kini jaleh. Kalau ada orang Yahudi tidak jaleh, matonya tidak jaleh. 10. Calon wali kota memperhatikan generasi milenial. Sebab apa milenial kok penting untuk diperhatikan? Baru tatangko pesta laga pedang. Homo, LGBT, ganteng, tegak, berotot, ndak menyalero mencari anak gadis. Bagaimana masyarakat awak 20 tahun akan datang kalau LGBT kok menyerang Bukit Tinggi, betul? Apalagi Bukit Tinggi ini suasana alamnya indah, wisatawan banyak datang, turis-turis akan datang, hancur generasi kita. Kita mau wisatanya wisata religi, hotelnya hotel syariah, orang datang kemari mengaji, ada pengajian, ada iktikaf, ada muhasabah, sehingga dia datang ke Bukit Tinggi, imannya bertambah, kopernya pun bertambah. Dan apa ado karupuak sanjai. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Sabale
selama Ustadz Somad berkeliling-keliling di Bukit Tinggi mesti dikawal oleh Ustadz Jelfatullah. 2 balai. Nah terakhir 2 balai. Jabatan di tangan dipakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada anak jalan? Jalan. Siapa ujung tombak perjuangan ini? Ujung tombak perjuangan ini adalah bapak-bapak dan ama-ama, ibu-ibu M3, mak-mak milenial. Kalianlah ujung tombaknya ini, Bu. Ibu-ibu mungkin sambil beli sayur, sambil kok barang ancabana sayur. Keluarkan baliho, keluarkan gambar. Gak mempan dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai nyomua. Iyalah di sini. Yakinkan. Siap? Siap. Anak milenial.